Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Langsung aja, ada beberapa request ya di kolom komentar. Terima kasih Sobat Football United yang menanyakan, Bang, bahas dong ada artikel tentang situasi komunikasi Erik ten Hag, gayanya seperti apa, keadaannya seperti apa. Artikel ini dari The Athletic ditulis oleh Karl Anka. Seperti biasa akan gue artikan dulu ya, artikelnya lumayan panjang ini. Oke, akan gue usahakan sebaik mungkin. Komunikasi Erik ten Hag, apakah dia bisa menyampaikan pesan-pesannya? Tentu saja ada hasil yang kurang bagus, ada masalah cedera ya, dan masalah lainnya di luar lapangan yang mempersulit rencana Erik ten Hag di musim keduanya di Premier League, di mana banyak fans dan juga pundit ini berharap ada perkembangan dan juga perbaikan daripada metodenya yang telah dilihat di tahun 2022-2023, artinya musim lalu ya, di mana tim ini juga ya memiliki regresi, dan tentu saja berharap ya ada pencapaian-pencapaian, dan juga apakah Erik ten Hag ini memiliki kemampuan untuk melakukannya. Gary Neville mengatakan setelah Manchester United seri 2-2 menghadapi Tottenham Hotspur, kita butuh untuk melihat gaya permainan yang dikembangkan di beberapa bulan ke depan, atau saya pikir situasi dari pelatih ini akan sangat berbahaya. Mereka sangat berjuang untuk mengetahui antara satu dan yang lainnya, dan juga memberikan kombinasi dan juga pola-pola secara bersama-sama. Di mana sebenarnya gaya permainan tim ini saya tidak bisa melihatnya, dan ini merupakan perhatian yang sangat besar. Ada gap, ditulis di The Athletic ya, ada gap tentu saja antara gaya permainan yang Erik ten Hag katakan di interviewnya dan juga apa yang diberikan oleh timnya. Jadi ada perbedaan di sana ya. Apakah ini berarti kalau komunikasi ini adalah merupakan bagian dari masalah ya? Karena tadi dilihat Erik ten Hag di wawancara mengatakan ingin menampilkan sepak bola yang begini dan begitu, tapi ternyata di atas lapangan tidak terimplementasikan seperti yang dikatakan. Apakah dia bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada para pemain, atau dia ini tidak bisa, atau dia ya memiliki masalah dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut secara privat. Ketidakterhubungan ya antara apa yang dia katakan dan apa yang fans lihat, ini tentu saja menjadi concern ataupun juga perhatian, karena sang manajer juga memiliki banyak daftar tanggung jawab di sana. Ada wawancara dengan Peter Zwart, ini editor dari Football International, yang menyebutkan ya bagaimana masa Erik ten Hag ini di Ajax di awal-awal, di hari-hari awal di Ajax ya sebagai manajer. Pertama-tama tentu saja dia juga menerima banyak sekali kritik dari gaya komunikasinya. Dia ini tidak dipertimbangkan ya sebagai seorang yang biasanya menjadi pelatih dari Ajax, karena backgroundnya dia ini ada di bagian timur Belanda dan memiliki aksen yang berbeda. Di atas itu semua, dia selalu berbicara tentang prinsip-prinsip yang sama berulang-ulang. Diketahui tentu saja Tottenham Hotspur sempat menginterview Erik ten Hag ya, setelah Jose Mourinho tidak lagi di Tottenham Hotspur di tahun 2021, tapi Tottenham Hotspur memilih untuk mengontrak Nuno Espirito Santo daripada Erik ten Hag. Setelah musim itu dilaporkan kalau senior eksekutif di Tottenham Hotspur memiliki
perhatian ya terkait dengan bahasa Inggris dari Erik ten Hag dan juga kemampuannya untuk mengkomunikasikan ide-idenya. Bahasa Inggris tentu saja ini bukan bahasa pertamanya. Selama masanya di Ajax sebagai manajer, dia juga memiliki sejarah menjawab beberapa pertanyaan menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Belanda, terutama di pertandingan away di kompetisi di Eropa. Bahasa Inggris ini juga dibicarakan atau digunakan ya di dressing room Ajax pada saat itu. Pelatih-pelatih termasuk juga Erik ten Hag sangat diketahui ya memiliki beberapa training session ataupun ya latihan dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan kapten pada saat itu Dusan Tadic adalah seorang dari Serbia yang juga sedang belajar bahasa Belanda selama waktunya di Amsterdam. Dan dia juga akan menjawab di press konferensi ini menggunakan kedua bahasa ya. Gua memperhatikan betul Dusan Tadic di beberapa interview ketika ditanyakan dia juga menjawab dengan bahasa Belanda, walaupun ketika ada kesulitan ya dia akan berganti ke bahasa Inggris. Oke, selama interview proses di Manchester United di tahun 2022, Erik ten Hag ini membuat impresi yang bagus kepada kunci-kunci atau decision maker ya, yang membuat kunci-kunci yang membuat keputusan di Old Trafford. Technical Director Darren Fletcher dan juga Football Director John Murtough ini mengatakan tidak ada masalah dengan skill komunikasi dari Erik ten Hag, dan mereka ini fokus tentang penjelasan bagaimana dia berencana untuk mengembangkan skuad dan juga membuat mereka ini atau skuad tersebut ya mampu untuk berkompetisi untuk trofi dan juga beberapa hal lainnya. Musim lalu Erik ten Hag tentu saja diketahui dengan bagaimana cara dia menjawab pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Dia sangat sering mengulang-ulang kata clear ataupun jelas ketika menjawab pertanyaan yang dalam bahasa Belanda ini adalah duidelijk, yang bisa berarti obviously ataupun jelas ya, dan juga as plain as day ataupun ya datar, seperti ya kurang lebih datar lah ya. Dan apakah dia bisa menjelaskan pesan-pesan secara jelas ketika Manchester United atau manajer Manchester United ini berbicara, dia ini sangat langsung berbicaranya ya, secara direct, dan ini memang budaya di Belanda. Ketika ya ditanyakan A ya akan dijawab A, B tidak berputar-putar, kurang lebih demikian. Ada beberapa contoh tentang pembicaraan tersebut tapi tidak akan gua bicarakan ya. Oke. Ya disebutkan juga Erik ten Hag ini di pertemuan taktikal ketika dia menganalisa tim dan juga kekuatan dan juga kelemahan daripada lawan ya. Dia ini dipuji di musim pertamanya di Inggris. Prosesnya dia ini tentu saja terlihat ketika Manchester United selesai di peringkat ketiga musim lalu dan bisa memenangkan Piala Liga. Ada situasi ya sebentar ya, gue sedang mencari paragraf yang menurut gua penting ya. Di sini juga disebutkan bagaimana masalah bahasa Inggris sendiri ini juga seperti kayak Marcelo Bielsa yang menggunakan translator ketika waktunya di Leeds United, dan juga Mauricio Pochettino yang sering juga pada saat itu menggunakan bahasa Spanyol di konferensi pers ketika dia menjadi manajer di Southampton. Walaupun demikian, Erik ten Hag ini mendapatkan pujian karena dia tetap memilih untuk menggunakan bahasa Inggris semenjak dia melatih klub. Ketika datang ke Carrington, dia juga menggunakan bahasa Inggris kepada semua orang. Tentu saja ini pengecualian ya ketika dia berbicara dengan asistennya Michel van der Gaag.
dan juga salah satu analis tim dia yang dari Belanda ya, dia menggunakan bahasa Belanda ya, dan menurut gue ini juga tidak ada masalah di sana. Ya, disebutkan kalau beberapa pemain senior ini mengatakan ya mereka ini bagaimana ya, ya agak kurang senang mungkin ya, ada gaya dari Erik ten Hag terutama ketika dia ini menjelaskan strategi yang disebutkan oleh ya seperti kayak pemain ini bosan ya, karena Erik ten Hag ini sering mengulang-ulang konsep dan juga rencananya, dan ini sering sekali dilakukan dengan waktu yang sangat panjang dan menjelaskan apa yang dia inginkan dari para pemainnya, dan ini bisa membuat resiko ya dia kehilangan atensi dari para pemainnya. Ini bukan situasi yang sebenarnya biasa dari Erik ten Hag, karena pendekatannya ini detail dan juga sering diulangi ya. Ini sering sekali juga menimbulkan pujian, di sisi lain juga kritik dari orang-orang yang pernah bekerja dengan dia. Dusan Tadic mengatakan ya, kalau sang manajer ini menjelaskan segalanya. Sebagai contoh, kita memiliki 3 meeting masing-masing 45 menit untuk menghadapi AZ Alkmaar. Kita diberitahu 50 kali tentang apa itu kekuatan dari AZ dan apa yang harus kita lakukan sebaliknya. Apakah Anda bisa menyalahkan pelatih jika itu terjadi dan sebuah gol kebobolan atau kita kebobolan sebuah gol? Saya tidak berpikir demikian. Di masa 2018-2019, Erik ten Hag tentu saja performanya sangat excellent dengan timnya. Dan ya cara komunikasinya juga mendapatkan pujian. Ini yang dikatakan oleh Zwart tadi. Gayanya ini sangat revolusionary di Belanda dengan fokus ke transisi. Asisten Alfred Souder membantu dia di aspek tersebut. Dan ya selama 1,5 tahun di Amsterdam. Di bulan Februari 2023, Luke Shaw mengatakan kalau gayanya ini sangat langsung ya, komunikasi dari Erik ten Hag ini. Kontrol yang dia ambil, aturan-aturan yang dia atur, dan semua orang harus mengikutinya. Dan apa yang Anda lihat baru-baru ini, kalau Anda tidak mengikuti aturan-aturannya, dan Anda tidak melakukan apa yang dia inginkan, Anda tidak akan bermain. Peraturan ini tentu saja hal yang paling sering juga disebutkan di konferensi pers, dengan sang manajer ini juga sering mengatakan ya bagaimana sang pemain ini harus mengambil tanggung jawab. Ini juga yang sering dikatakan oleh Erik ten Hag. Tentu saja ada hal lain yang disebutkan di artikel ini ya. Ya, gue akan langsung ke bagian yang agak terakhir ini ya. Ini bukan pertama kalinya Erik ten Hag menghadapi pertanyaan ya mengenai gaya komunikasi dan bagaimana dia ingin menampilkan permainan. Dia memenangkan banyak hal di Ajax ya dengan hasil yang positif. Banyak trofi juga. Tentu saja hanya waktu yang bisa menjawab apakah dia bisa membalikkan keadaan di Manchester United. Ya, ini hal yang menurut gua ya karena memang saat ini situasi di Manchester United ini tidak bagus. Ada beberapa gaya penampilan dari Manchester United yang tadi disebutkan di awal. Gayanya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Erik ten Hag, apa yang diinginkan di Erik ten Hag di konferensi pers, tapi para pemain ini tidak bisa mengimplementasikan di atas lapangan. Apakah gaya komunikasi dari Erik ten Hag ini yang bermasalah? Gue sih melihat sama seperti komentar-komentar, oke, Erik ten Hag tidak memiliki gaya permainan dan lain-lain, dia tidak mengerti taktik bahkan ya, yang menurut gue tuh terlalu berlebihan. Karena kalau semua itu memang betul, artinya gaya komunikasi ini tidak bagus, lalu Erik ten Hag tidak memiliki taktik dan strategi, musim pertama gue pikir Manchester United akan
tidak mendapatkan hasil-hasil yang Manchester United dapatkan di musim pertama tersebut, karena Manchester United berkompetisi di level tertinggi Liga Inggris maupun juga kompetisi-kompetisi lokal yang diikuti, termasuk juga kompetisi Eropa. Dan menurut gua secara dengan amatiran ya, sangat naif kalau semua pertandingan yang diikuti musim lalu ini dianggap tidak ada peran dari Erik ten Hag sama sekali dari sisi taktikal, strategi maupun juga komunikasi. Jadi hanya pemain dibiarkan saja bermain semau-maunya ya. Menurut gua tidak mungkin demikian, karena ya sebagai pemain mereka tentunya juga butuh arahan, butuh instruksi, butuh pendekatan bahkan dari sang manajer, sang pelatih juga di dressing room di Carrington. Karena tanpa itu semua mereka juga tidak akan mengembalikan kepada sang pelatih dan juga manajer dalam hal permainan di atas lapangan. Tapi apa yang diatur menurut gua bagus ya. Ini kan juga terkait dengan komunikasi, gaya komunikasi. Tentu saja berbeda dengan pelatih sebelumnya, Ole Gunnar Solskjaer ataupun juga Jose Mourinho. Tapi gua sih menilai secara dengan amatiran ya, harusnya tidak ada masalah di sana karena pencapaian di musim pertama yang bagus. Gua lebih menyoroti bukan soal masalah komunikasi, tapi bagaimana memang situasi di skuad itu sendiri, di mana banyak pemain cedera, ada mungkin sistem hal yang ingin diganti ya, sistem permainan termasuk juga formasi, yang sayangnya ini terhambat dengan banyaknya cedera pemain. Pun juga situasi fisik, mungkin juga pre-season yang tidak optimal di sana, ataupun juga pemain-pemain yang didatangkan tapi belum bisa beradaptasi dengan bagus, pemain-pemain baru utamanya, di mana mungkin didatangkan pemain baru ini kan harapannya bisa lebih mendukung sistem permainan yang baru, plus juga bagaimana pemain-pemain yang musim lalu tampil gemilang bahkan menjadi pilar di Manchester United, Casemiro dan juga Marcus Rashford, keduanya performanya anjlok ya di musim ini. Menurut gue lebih ke sana sih dibandingkan dengan gaya komunikasi. Lain cerita kalau memang Erik ten Hag ini tidak bisa berkomunikasi dengan bagus. Sekali lagi gue berpikir musim pertama tidak akan segemilang itu. Bayangkan apa yang dicapai oleh Erik ten Hag ini tidak bisa dicapai oleh Ole Gunnar Solskjaer contohnya. Walaupun sama-sama memiliki start yang bagus juga kan Ole Gunnar Solskjaer di musim pertama dari Manchester United, tapi apa yang dicapai oleh Erik ten Hag ini lebih baik lah, karena dia berhasil mendapatkan trofi dan juga meloloskan Manchester United ke Champions League. Sekali lagi sih gue secara ringan amatiran ya, gue tidak menilai ada masalah komunikasi di sana. Nah, tadi di artikel tersebut juga ditulis, akankah Erik ten Hag mampu mengembalikan hal ini? Artinya situasi buruk di Manchester United terkait dengan performa dan juga hasil, hanya waktu yang menjawabnya. Itu gue percaya dan juga gue sepakat. Artinya ketika pemain-pemain yang absen ini akan kembali, di situ lebih ke pembuktian nanti akankah Erik ten Hag ini bisa mendapatkan hasil-hasil positif. Akankah Manchester United bisa mencapai targetnya, yaitu adalah lolos ke kompetisi Eropa untuk musim depan. Kalau itu bisa dicapai, ya berarti memang masalahnya jelas ada di banyaknya pemain yang absen. Namun ketika nanti kalau hal ini tidak terjadi ya, artinya dengan banyaknya pemain yang sudah kembali dan lain-lain, baru bisa sangat mungkin dievaluasi dari sisi komunikasi ya kan, ataupun juga gaya pertandingan, gaya permainan ya kan, sistem yang tidak match dengan atau tidak cocok dengan situasi saat ini, di mana tentu saja ketidakcocokan ini akan menjadi tanggung jawab besar dari sang manajer beserta dengan tim kepelatihan yang tentu saja ini berada di bawah tanggung jawab sang manajer itu sendiri. Kurang lebih demikian membahas secara ringan amatiran. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Bagaimana menurut Sobat Football United, seperti biasa bisa drop di kolom komen yang sopan, karena kesopanan dan juga etika itu menunjukkan siapa kita sebenarnya kan ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.